Hello Sob, selamat datang di channel YouTube Hendra Clinton. Di sini kita akan membahas tentang penerapan ilmu K3 di bidang industri manufaktur. Selamat menonton, enjoy. Keselamatan dan kesehatan kerja, K3, adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman guna mencegah kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. K3 bertujuan melindungi tenaga kerja, alat, lingkungan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Tujuan dan manfaat K3. 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. 2. Mencegah penyakit akibat kerja. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 4. Melindungi tenaga kerja dari risiko kerja. 5. Memastikan peralatan dan bahan kerja digunakan dengan aman. 6. Menjaga kelestarian lingkungan kerja. Identifikasi dan pencegahan risiko kerja. 1. Bahaya fisik seperti suara bising, suhu ekstrim, radiasi. 2. Bahaya kimia seperti gas beracun, bahan kimia berbahaya. 3. Bahaya biologis seperti virus, bakteri, jamur. 4. Bahaya ergonomi seperti postur kerja yang salah, beban kerja berlebihan. 5. Bahaya mekanis seperti mesin bergerak, alat tajam. Prosedur keselamatan kerja di bengkel. Pastikan bengkel dalam kondisi bersih dan rapi. Periksa alat sebelum digunakan. Pahami dan ikuti prosedur kerja yang benar. Gunakan APD sesuai kebutuhan. Hindari tindakan ceroboh yang dapat menyebabkan kecelakaan. Laporkan segera jika terjadi kecelakaan kerja. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. Pada luka ringan bersihkan dengan antiseptik, tutup dengan perban. Kemudian pada luka bakar dinginkan dengan air mengalir, jangan pecahkan lepuhan. Selanjutnya ketika tersengat listrik putuskan sumber listrik sebelum menyentuh korban. Dan jika terkena bahan kimia bilas dengan air bersih selama minimal 15 menit. Alat pelindung diri atau APD. APD digunakan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, antara lain. 1. Helm keselamatan, berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan. 2. Kacamata pelindung, berfungsi untuk melindungi mata dari percikan benda asing. 3. Sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dari panas, bahan kimia, atau benda tajam. 4. Sepatu safety, berfungsi untuk melindungi kaki dari benda berat atau tajam. 5. Masker dan respirator, berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dari debu atau gas beracun. Dan yang terakhir air plug atau air muff, berfungsi untuk mengurangi dampak kebisingan. Kesimpulan dari materi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Dengan memahami dan mengidentifikasi berbagai potensi bahaya, seperti bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis, dan mekanis, risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diminimalkan, serta penggunaan alat pelindung diri atau APD, penerapan prosedur keselamatan yang ketat, dan menjaga kebersihan, kerapihan tempat kerja, yang menjadi langkah utama dalam mencegah kecelakaan kerja. Selain itu, kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat melalui pelatihan pertolongan pertama juga menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan pekerja. Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pekerja dan pihak manajemen. Perusahaan perlu menyediakan fasilitas yang aman dan memberikan pelatihan K3 secara berkala, sedangkan pekerja harus disiplin dalam mematuhi aturan keselamatan yang telah ditetapkan. Dengan penerapan K3 yang baik, tidak hanya keselamatan pekerja yang terjaga, tetapi juga efisiensi dan produktivitas kerja akan meningkat, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan.